Haleluya, saudara-saudaraku. Salam kemenangan iman. Salam 1000 orang misi. Saya juga menyapa semua anak-anak Tuhan dimanapun berada di seluruh Indonesia lewat media internet. Kami semua di sini menyapa semua saudara. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara-saudara. Haleluya. Saudara, salam diri kanan saudara, katakan salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu, saudaraku. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, saudaraku. Pada hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Dia yang layak dipuji dan disembah, ditinggikan, dilulukan di sorga, bukan hanya di sorga yang mulia, pada seluruh ciptaannya, sebab dialah anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela, di mana pada hari ini kita memperingati pengorbanannya pada hari Jumat Agung. Dia menyerahkan dirinya, nyawanya, darahnya, hidupnya, semuanya sebagai korban penebus dosa bagi manusia, setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita membaca sekarang dalam Markus pasal 10 ayat ke-45. Markus pasal 10 ayat ke-45. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang dengan satu tujuan yang jelas. Sebelum dia menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang, saudara, dia datang untuk melayani. Dan kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita yang sudah diselamatkan, kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kita melayani Tuhan, meneladani Tuhan Yesus. Dialah hamba yang terbesar sepanjang sejarah. Banyak tips atau pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi sukses dalam 7 langkah, bagaimana menjadi pemimpin yang berhasil. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Berarti kita semuanya, biarlah kita mengenakan hati seorang pelayan, hati seorang hamba, seperti Tuhan Yesus yang setuju. Katakan haleluya. Ciri seorang pelayan, seorang hamba adalah rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak apa-apa jika disalah mengerti, seringkali bahkan tidak dihargai, tidak apa-apa, sebab kita meneladani Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membebaskan orang yang terikat oleh roh jahat. Saudara-saudaraku, dia mencelikkan mata orang buta, dia mentahirkan orang kusta, dia membangkitkan, bahkan dia membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, demikianlah Tuhan Yesus melayani dengan urapan Roh Kudus.
Ada haleluya saudaraku. Kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Hidup kita biarlah senantiasa bergantung kepada Tuhan Yesus saja, kepada firman Tuhan dan kepada Roh Kudus. Dan tiap-tiap hari kita berjalan bersekutu dengan Roh Kudus. Tahukah saudaraku, Tuhan Yesus mengusirkan setan dengan kuasa Roh Kudus, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Roh Kudus. Semua dikerjakannya dengan kuasa Roh Kudus. Demikian kita juga saudara-saudaraku, kita juga dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan di akhir zaman ini, firman Tuhan berkata, barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, setelah itu, saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus ketika dalam perjalanannya Dia menuju kepada penderitaannya. Seorang wanita memecahkan buli-buli walang yang berisikan minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sangat terkenal pada waktu itu. Tanda ajaib mujizat terjadi di mana-mana. Tapi semua pekerjaan Tuhan Yesus tersebut, tanda ajaib mujizat kesembuhan, kelepasan dari roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati, tidak cukup untuk memindahkan manusia yang berdosa, kita yang berdosa, dari hukuman neraka yang kekal. Saudaraku, Tuhan Yesus harus mengerjakan tujuannya. Dia datang ke dunia ini, yang Dia katakan sebagai anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ada haleluya. Saudaraku, dan waktu dalam perjalanannya ke Yerusalem, ke Bukit Golgota, dalam satu pertemuan di sebuah rumah, seorang wanita memecahkan buli-buli walang yang berisi minyak narwastu yang sangat mahal. Seketika semerbak keharuman daripada minyak narwastu tersebar bahkan sampai keluar ruangan. Di jalan-jalan mereka mencium ada aroma yang begitu harum dari rumah tersebut, di mana ada Tuhan Yesus di sana. Lalu Tuhan Yesus berkata, di mana saja berita Injil ini diberitakan, apa yang diperbuat oleh perempuan ini juga akan diberitakan untuk mengingat akan perbuatannya itu. Haleluya saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membahas tentang minyak walang itu, tapi saya fokus nanti dari waktu kita akan dengarkan firman Tuhan tentang minyak yang mahal dalam buli-buli yang dipecahkan. Saudara, namun pada saat itu, kenapa Tuhan Yesus memandang perbuatan perempuan itu dan menaruh penghargaan yang sedemikian tingginya sampai Tuhan Yesus menyatakan, di mana saja Injil diberitakan, apa yang diperbuat perempuan ini juga akan diberitakan untuk mengingat akan Dia. Kenapa Tuhan Yesus menaruh penghargaan yang demikian tinggi? Karena Tuhan Yesus sedang melihat, Dialah, tubuhnya lah buli-buli walang tersebut. Selama di dunia Dia berjalan, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia membebaskan orang berikat, roh jahat diusirkan, orang mati dibangkitkan. Tapi Tuhan Yesus datang dengan satu tujuan yang lebih besar daripada itu, yaitu menjadi tebusan, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saudara, waktu Tuhan Yesus melihat buli-buli walang yang dipecahkan dan minyak yang keluar dari buli-buli walang yang dipecahkan itu semerbak harumnya, Tuhan Yesus sedang memandang dirinya. Dia sedang membawa darah yang sangat berharga, darah yang mengalir dalam pembuluh darah Tuhan Yesus. Tidak sama dengan darah kita semuanya, manusia yang ada di dunia ini. Haleluya saudaraku. Ya, kita tahu saudara-saudaraku bahwa Tuhan Yesus
tidak diperanakan seperti kita. Darah yang mengalir di dalam darahnya bukanlah darah daripada Yusuf. Tidak. Tetapi David Lukas waktu menanyakan, menginterview Maria dan bertanya, bagaimana engkau bisa mengandung Yesus? Dituliskan dalam buku Lukas bagaimana Maria mulai menceritakan, suatu hari malaikat Gabriel datang kepadaku dan berkata bahwa aku akan mengandung seorang bayi laki-laki. Hendaklah kau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menebus umat manusia, menyelamatkan umatnya, umat manusia. Haleluya, saudaraku. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kata Maria, aku belum bersuami. Lalu malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Haleluya. Dan kemudian kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak seperti kita yang memiliki bapa jasmani, tetapi Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Maka darah yang mengalir di dalam pembuluh darah Tuhan Yesus adalah seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan, saudara bisa menyimaknya. Darah Tuhan Yesus yang sangat berharga, yang mengalir dalam pembuluh darahnya. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19 saya bacakan. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam bahasa Inggris dikatakan the precious blood of Jesus. Darah Tuhan Yesus yang berharga, yang sangat mahal, without blame and without spot. Tidak ada kesalahan di dalam darah Yesus. Katakan di sini, tidak ada noda, tidak ada bahkan titik noda pada darah Yesus. Darah Yesus yang suci, the precious blood of Jesus. Darah Tuhan Yesus yang mahal. Angkat tangan saudara, katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya menerima darah Tuhan Yesus yang suci, darah Tuhan Yesus yang mahal. Tiada noda, tiada celah. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya bersyukur. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya, semua saudara yang ada di internet, di bagian di Indonesia dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, dan waktu Tuhan Yesus melihat minyak yang keluar dari buli-buli yang dipecahkan itu, Dia sedang membayangkan. Saya percaya Roh Kudus yang bekerja pada perempuan ini, dan itu meneguhkan hati Tuhan Yesus. Memang tubuhnya akan dihancurkan, dipecahkan seperti buli-buli di kolam itu, tetapi keharuman daripada minyak narwastu itu tersebar. Semua orang bisa menghirupnya. Keharuman daripada minyak narwastu keluar dari buli-buli yang dipecahkan. Tuhan Yesus sedang membayangkan sebentar lagi darahnya yang berharga tidak ada di dunia, hanya Dia yang bawa di dalam pembuluh darahnya.
Dia berjalan selama hidupnya di dunia. Dia sedang membayangkan sebentar lagi darahnya akan dicurahkan untuk pengampunan dosa. Nyawanya dia berikan. Tahukah saudara, kenapa orang Kristen tidak boleh makan darah? Alkitab jelas mencatat, karena di dalam darah mengandung apa saudara? Nyawa. Haleluya saudaraku. Maka waktu Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maksudnya itu juga, itu adalah darahnya. Satu tetes darah Tuhan Yesus sanggup untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Amin saudaraku. Namun Tuhan Yesus tidak berikan satu tetes. Saudara-saudaraku, pernah sekali waktu dia disunat hari ke-8, darahnya pernah keluar. Tapi waktu itu dia menggenapkan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, karena orang Israel hidup dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Yesus menanggung setiap titik dari hukum Taurat supaya orang Israel juga bisa diselamatkan. Dan kita yang hidup oleh iman Abraham, bukan hukum Taurat. Haleluya saudara. Kita hidup oleh iman Abraham juga menerima, karena janji keselamatan itu diberikan bahkan sebelum bangsa Israel ada. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Haleluya saudara-saudaraku. Jadi memang pernah, tapi itu waktu dia disunat. Tapi kali ini bukan satu tetes, dua tetes, semua darahnya dia tidak tahan-tahan. Karena dia mau menyelamatkan setiap jiwa-jiwa berharga bagi Tuhan Yesus dari seluruh suku bangsa di semua dunia, di seluruh dunia ini. Haleluya saudara. Termasuk saudara yang mengikuti kebaktian ini dari internet. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus sangat menghargakan apa yang diperbuat oleh perempuan ini. Sebab saudaraku, apa yang diperbuat perempuan ini menggambarkan apa yang sebentar lagi Tuhan Yesus akan alami. Dan pada hari ini kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus. Haleluya saudara-saudaraku. Nah saudaraku, saya setiap tahun berkhotbah pada hari Jumat Agung. Saudara-saudara pun juga, baik ada di internet pun tahu bahwa khotbahnya pasti tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ya benar. Kita merayakan hari Natal, kelahiran Juru Selamat. Kita juga merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya pada hari 3 hari, yaitu nanti kita rayakan pada hari Minggu. Saudara-saudara, untuk apa semuanya ini yang dilakukan Tuhan? Pengorbanan ini. Hanya satu kata, katakan hanya satu kata. Bilang kiri kanan, hanya satu kata. Dengar ya, apa itu? Tebusan. Katakan bersama saya, tebusan. Yesus berkata, dia memberikan nyawanya, darahnya sebagai tebusan. Kita kita familiar ya, artinya kita tahu apa itu tebusan. Kalau kita mau beli baju, kita harus menebus harga bajunya kan? Kita bayar pakai uang. Tebusan, ada harga yang harus dibayar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, untuk barang-barang yang bernilai lebih mahal, mungkin tebusannya juga lebih mahal. Ada jaminannya untuk tebusannya. Ya, kita tahu itu dalam perdagangan, dalam transaksi ada hal yang demikian. Itu namanya tebusan. Lalu apa rupanya yang mau ditebus oleh Tuhan Yesus? Saudara dikasih Tuhan, Roma pasal 3.
Firman Tuhan berkata, sebab manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya agak lupa, Roma pasal 3, 23 ya. Ya. Roma pasal 3, 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sebuah masalah yang sangat serius. Ya. Dan hari ini saya akan mengkhotbahkannya dengan sederhana dan jelas. Banyak orang tidak mengerti hal ini dan berpikir bahwa hidup ini hanya di dunia ini, menjadi sukses di bumi ini, punya rencana yang baik di dunia ini, lalu tidak pernah berpikir bahwa jiwanya sedang terhilang. Bahwa suatu hari nanti dia akan meninggalkan dunia ini, dan dia tidak tahu bahwa tempat yang tersedia itu ada dua. Yang satu yang disebut sebagai neraka, dan yang satu disebut sebagai sorga. Banyak orang tidak tahu, ataupun kalau tahu tidak mau memikirkannya dengan serius. Dan seringkali kita dengar perkataan seperti ini. Dari dulu saya dengar begitu kadang-kadang. Udahlah, jangan ngomong masalah mati-mati katanya. Nanti itu urusan nanti kalau sudah mati katanya. Ya, sekarang ini kita ngomong yang hidup ini saja. Saudara, kalau nanti dibicarakan kalau sudah mati, itu namanya sudah terlambat. Haleluya saudaraku. Jadi harus dibicarakan sekarang. Bilang kiri kanan, harus dibicarakan sekarang. Bilang Tuhan Yesus sedang Tuhan Yesus menjadikannya topik utama. Bilang begitu. Iya, topik utama. Ya, karena kalau orang meninggal dunia, saudaraku, dia bukan kehilangan sepeda motor, dia bukan kehilangan rumah, dia bukan kehilangan emas, dia bukan kehilangan uang. Tapi orang meninggal dunia itu, kalau dia masuk neraka yang kekal, nih, neraka itu kekal, sama surga dengan juga kekal, maka neraka juga kekal. Kalau seorang meninggal dunia dan tidak punya jalan keselamatan, dia akan kehilangan nyawanya, kehilangan jiwanya, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena persoalan inilah, dan semua manusia telah jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya sebagai apa? Tebusan. Haleluya. Saudaraku, nyawa atau darah Tuhan Yesus sanggup menebus nyawa manusia semuanya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju, yang percaya, katakan amin. Amin. Ya. Dan saya juga sudah berkata tadi, di dalam darah mengandung nyawa. Di dunia ini ada banyak darah. Kenapa manusia tidak bisa menanggung nyawa sesamanya? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak bisa untuk menebus. Sama seperti misalkan remote AC ini berharga 200.000, saudaraku. Maka ini tidak bisa ditebus dengan harga 199, tidak bisa. Harus 200.000 atau lebih. Makanya kita tidak bisa saling menebus nyawa saudara kita atau teman kita, sesama kita, tidak bisa. Karena kita sudah sama-sama, harganya sudah jatuh. Bila harga kita sudah jatuh semuanya, bilang dalam dosa. Betul saudaraku ya. Jadi kalau ada yang di internet merasa dirinya tidak ada. Alkitab berkata semua manusia telah jatuh dalam dosa. Haleluya. Dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, terputus dari Tuhan. Tuhan ada di sorga, manusia tidak bisa sampai ke sorga. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus yang harganya jatuh tadi. Kita semuanya sudah jatuh tadi. Dan Tuhan Yesus, nyawa Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus bisa menebus nyawa manusia. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ini sangat penting. Makanya Tuhan Yesus jadikan
saudaraku, dia berkata, nyawaku, darahku menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan bagi sedikit orang, tapi bagi banyak orang. Artinya begini, sebanyak-banyaknya saudara boleh diselamatkan. Haleluya. Makanya sangat tragis bila saudara sudah tahu ini adalah bagi saudara dan saudara masih tetap tidak diselamatkan, karena saudara tidak mau datang kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus, memberi nyawanya, darahnya bagi keselamatan kita. Saudara, hal-hal yang ditebus di dunia ini ada harganya. Kalau saking mahalnya, kadang-kadang kita tidak bisa tebus. Kita semua mengerti hal itu. Lalu jangan pernah berpikir, kok darah Tuhan Yesus kok gratis Pak Pendeta? Benar. Bukan gratis karena dia murah. Bukan gratis karena bisa kita ukur, bisa kita beli. Benar. Karena saking mahalnya, karena terlalu mahalnya, tidak bisa saudaraku kita membalas, tidak bisa kita tidak bisa diukur saudaraku. Karena darah Tuhan Yesus suci dan kudus. Haleluya saudaraku. Maka diberikan kepada saudara. Barang siapa yang mau percaya. Haleluya. Saya ingat, saya pernah berkhotbah kepada kita semua bahwa kesempatan datang, selalu datang. Ada 3 termin waktu dalam manusia bertemu dengan keselamatan. Salah satu waktu saudara mendengar tentang kabar baik seperti pada hari ini, yaitu bahwa darah Tuhan Yesus untuk menebus nyawa saya dan nyawa saudara, supaya kita tidak binasa di neraka yang kekal, tapi selamat sampai di surga yang kekal. Ada haleluya. Saya punya pengalaman, saudaraku. Kalau jemaat di sini tentu saja sudah tahu kesaksian saya, tapi di internet banyak yang belum. Waktu saya kuliah dahulu, saya KKN di sebuah desa di Bali ini. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saya pergi saya didoakan sama ayah saya. Lalu karena saya juga rindu supaya ada jiwa-jiwa selamat, saudaraku dikasih Tuhan, saya bertemu dengan seorang anak gadis pada waktu itu yang sudah 16 tahun tinggal di kamar saja. Ya, lalu kemudian mulutnya tidak bisa terbuka, tidak bisa berbicara. Bukan karena kelainan organ atau sakit penyakit, tidak, tapi karena diikat oleh kuasa kegelapan. Lalu kalau dia berkomunikasi hanya lewat menulis di buku, minta makan sama orang tuanya atau minta sabun mau mandi, tidak pernah keluar dari kamar kecuali malam hari untuk MCK, saudara-saudaraku, mandi. Begitu terus-menerus selama 16 tahun. Siang-siang hari saya sedang mendapat giliran untuk mengambil air. Jam 2 siang saya mengantri. Airnya memang kecil, saudaraku, di pinggir jalan. Kami mahasiswa KKN berdiri di sebelah saya pun tidak sadar ada orang di sebelah saya, karena memang banyak orang antri ganti-gantian. Ya, saya tidak ada orang, saya langsung berdiri di situ, taruh ember, saya duduk berdiri tunggu. Tiba-tiba saya mendengar dari sebelah saya ada seorang pria, saudaraku, seorang laki-laki, seorang orang tua, orang yang cukup terkenal di desa tersebut, saudaraku. Lalu dia mulai berbicara dalam bahasa Bali, karena seorang Bali saya mengerti artinya. Sambil dia berbicara, rupanya dia curhat bahwa dia punya seorang anak perempuan yang sakit selama 16 tahun, sudah kemana-mana, dicarikan obat tidak sembuh-sembuh. Bahkan bukan hanya di daerah, bahkan sampai keluar daerah. Bahkan sudah mengusahakan segala sesuatunya, segala persyaratan untuk tebusannya juga belum. Bahkan sampai tebusan yang paling besar di daerah ini sampai 2 kali, tapi juga belum sembuh anak saya. Dalam bahasa Bali, saya karena kami hanya berdua, saya pun tahu dia bercerita pada saya, maka saya yang tadinya menghadap ke sana, saya mulai menghadap kepada bapak tersebut dan mendengarkan ceritanya. Lalu dia pun bercerita sambil menangis, saudara, mencucurkan air mata. Lalu saya dengarkan
Dia mengatakan tebusannya sudah yang paling besar sampai 2 kali di desa ini juga masih belum. Mungkin memang anak saya memang harus sudah diminta, tidak bisa lagi sembuh. Saya ingat saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, karena pada hari ini kita memperingati pengorbanannya. Saya ingat pada hari itu ucapan saya pertama kepada Bapak itu berkata begini, Bapak, saya karena tidak lancar bahasa Bali, saya pakai bahasa Indonesia. Bapak, jangan putus asa, masih ada satu darah, saya berkata. Karena kalau di sini Pak, korban tebusan itu harus pakai darah, saudaraku ya. Ya tentu saja darah binatang, darah hewan. Ya. Tapi saya berkata kepada Bapak tersebut, Bapak, jangan putus asa, masih ada satu darah. Lalu dia bilang kepada saya, Bapak belum tahu, saya beritahu sekarang, namanya Rahide Sang Hyang Yesus, atau darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapak tersebut melihat kepada saya, karena postur tubuhnya mungkin hanya sebahu saya. Dia lihat saya dari atas sampai ke bawah. 1 kali, saya pikir cukup. Tidak cukup, sudah 2 kali. 2 kali, saudara-saudara. Haleluya, saudaraku. Lalu saya berkata kepada Bapak tersebut, Bapak, saya bukan orang sakti. Haleluya, saudaraku. Saya bukan orang dukun, ya. Saya bukan dukun. Saya mahasiswa sekolah KKN di sini, Bapak. Saya berkata. Lalu kemudian saya bertanya, boleh saya berdoa buat anaknya, Bapak? Mau berdoa buat anak saya, katanya. Karena sudah kemana-mana, saudaraku. Ya, sudah. Kalau tidak salah ingat, dia berkata sudah sampai 40 usahanya, 40 tempat lah. Lalu sudah selama 16 tahun. Lalu singkat cerita, saya bertanya, kalau Bapak mengizinkan, saya mau berdoa. Berkata begitu. Memang selama 2 minggu di sana saya berdoa terus, saudara KKN ya, berdoa terus saya. Lalu bertemulah setelah 2 minggu. Lalu kemudian, baik Pak, saya antar dulu air ini, Bapak jangan kemana-mana. Lalu kemudian saya antar air tersebut, saudaraku. Saya panggil teman saya, sahabat saya. Mungkin kalau dia nonton juga ini, sahabat saya tersebut, ketua Korti, ya, ketua grup kami waktu itu di desa tersebut. Saya bilang, ayo temenin saya. Kenapa saudara? Saya juga nggak berani sendirian, saudara. Setelah saya dengar 16 tahun demikian sudah kemana-mana, walaupun saya sudah berdoa. Waktu itu saya kuliah masih sekitar beberapa lah. Saudara tahu ini ada Maradel di sini yang masih baru tamat kuliah ya. Ya seperti adik saya Eksa mungkin sudah bekerja juga. Saya lebih muda waktu itu. Ya. Lalu kemudian singkat cerita, saya datang ke sana, lalu mulai berdoa buat saudari kita ini. Singkat cerita, saudaraku dilanjutkan pelayanan. Singkat cerita, bahkan setelah dilayani, singkat cerita, saudari kita ini sekarang bahkan sudah bukan hanya bisa bicara, sudah bebas, sekarang sudah berkeluarga. Bahkan putranya juga salah satu junior kami di sini yang sedang latihan drum, ya, Kevin ya, suaminya salah satu asisten gembala di gereja kami di sini. Saudara, saya undang Ibu Niwayat Pirnawati bangkit berdiri dulu. Ya, kita berikan tepuk tangan, saudaraku. Haleluya. Baik, nah saudaraku, mungkin mah bisa dikasih. Ya biar. Oh, Ibu Wayan, mari ke depan. Ya boleh. Dibuka. Ya. Dibuka. Biasa yang biasa. Nah, saudaraku, inilah dia Ibu Niwayan Pirnawati. Ya, setelah dibaptis diberi nama Ibu Elizabeth, sekarang menjadi pelayan Tuhan. Oh, sebelah sini enggak kelihatan. Oh iya, ini dia. Nah, ini dia, sudah dikasih Tuhan, sudah bersama kami juga sekarang. Saudaraku, dia dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan, haleluya. Dan saya beri kesaksian sedikit, saudaraku. Waktu orang tuanya mau pulang ke surga, sakit di rumah sakit, ibu ini menelpon kami di sekretariat gereja. Tapi kami tidak dengar ada telepon masuk, ya. Sehingga kami tidak tahu. Akhirnya kan ibu ini minta supaya kami didoakan karena
Tidak nyambung, akhirnya ibu ini mendoakan bapaknya yang selama 16 tahun berusaha untuk mencari kesembuhan buat ibu ini. Dan lewat Tuhan Yesus, ibu ini sudah dibebaskan. Lalu, saudara, sebelum bapak itu meninggal dunia, ibu ini mendoakan bapaknya di rumah sakit. Bapak tersebut mengeluarkan air mata, lalu kemudian menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, menerima kelahiran baru, lalu pulang ke surga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih Bu Elizabeth, berkati ya kesaksiannya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi saudaraku. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus Kristus dan darah Tuhan Yesus. Nyawa Tuhan Yesus adalah tebusan. Haleluya. Kalau yang lain tidak bisa menebus, tidak ada yang bisa menebus, apapun tidak bisa menebus, seperti kisah yang barusan kita dengar tadi, saudaraku. Tapi ketika Bapak yang mencari kesembuhan buat anaknya ini datang pada Tuhan Yesus, maka darah Tuhan Yesus membebaskan anaknya dan menyelamatkan, dan bahkan bapak tersebut juga diselamatkan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari saya ajak kita baca ayatnya. Di manakah ayatnya itu? Markus 8. Markus pasal 8. Haleluya. Markus pasal 8 ayat 36 sampai 38. Saya bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Lihatlah, bahkan seluruh dunia tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Haleluya saudara. Sekalipun seorang itu memiliki kekayaan yang sangat banyak, kalau dia tidak memiliki penebusan dalam Tuhan Yesus, penebusan oleh darah Yesus, pada hari ini saudara dengarkan, maka semua harta kekayaan tidak ada gunanya sama sekali. Alkitab jelas berkata, satu dunia pun apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, seisi dunia ini, dikatakan, tetapi dia kehilangan nyawanya. Terus, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Tidak ada yang bisa diberikan untuk ganti nyawa. Haleluya. Maksudnya nyawa ini adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kalau mati, semua orang akan meninggal dunia. Tetapi orang yang meninggal dunia di dalam Tuhan Yesus dan nyawanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dia akan pergi ke sorga bersama-sama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Tetapi jika seorang manusia tidak memiliki penebusan nyawanya di dalam Tuhan Yesus, ditebus oleh darah Yesus, maka dia akan pergi ke neraka yang kekal selama-lamanya. Itu maksudnya biar jelas. Ada haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Bahkan Tuhan Yesus sangat baik. Bukan saja kita diselamatkan dari neraka yang kekal, Ibu Iwayan Pirnawati ini yang dulunya tidak bisa berbicara, sudah dibebaskan Tuhan, sudah bisa normal seperti kita, memuji menyembah Tuhan, bicara biasa, dan sudah berkeluarga sama seperti kita. Ada haleluya saudara-saudara. Di dunia ini kita ditolong Tuhan, tetapi maksud Tuhan terlebih, bukan hanya di dunia ini ditolong Tuhan, tetapi supaya kita, nyawa kita, jiwaku ditebus olehnya. Ada lagunya ya? Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Terus apa saudara? Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Terus Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya saudara-saudaraku. Haleluya. Nah saudara-saudaraku dikasih Tuhan, apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Dosa tidak bisa dihapus dengan uang, dengan pengorbanan apapun juga. Bahkan seperti yang sudah saya saksikan tadi, segenap usaha sudah yang terbaik sudah dikerjakan Bapak ini. Bahkan sampai 2 kali dengan tebusan yang terbesar yang dia tahu saudaraku tidak berhasil.
Namun ketika saya berkata, Bapak, jangan putus asa. Masih ada darah Yesus. Masih ada rah ide Sang Yang Yesus, yang suci, yang kudus. Dan kisah selanjutnya kita sudah dengarkan tadi. Semuanya dibuat baik oleh Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Saya bahkan berani berpikir sekarang, seandainya waktu itu saya menutup mulut saya dan saya tidak peduli dengan Bapak ini, dan saya tidak memberitahu bahwa Tuhan Yesus bisa menolong dia, maka saya tidak tahu. Saya mungkin tidak pernah kenal dengan Ibu Wayan Tirnawati, Kevin tidak pernah ada, tetapi Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Dan Tuhan Yesus mau pakai kita semua. Bilang Tuhan Yesus mau pakai kau saudaraku, jadi saksinya Tuhan. Jadi saksinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dengar, kita yang berdosa hari ini, Tuhan Yesus sebelum dia dipaku di kayu salib, saudaraku, saudara, Tuhan Yesus, saudara, mungkin hari ini akan disiarkan di televisi nasional bagaimana Passion of the Christ, film yang dibuat oleh Mel Gibson. Saya mendorong semua saudara yang belum nontonnya, tontonlah. Bagaimana Tuhan Yesus menderita. Dia diolok-olok, dia dihina, saudaraku. Lalu mereka mengolok-olok dia, memberi kepadanya mahkota duri, saudara. Lalu dipukul, mahkota duri itu dipukulkan di kepalanya. Duri-duri yang tajam tersebut, saudaraku, melukai daripada kepala Tuhan Yesus. Darah mengalir. Wajahnya, saudaraku, dipenuhkan dengan darah. Hari ini adalah hari penderitaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya sebelumnya Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan aku setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudara, setiap kali kita mengangkat cawan perjanjian baru berisikan darah Yesus, ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus yang besar bagi kita semuanya. Haleluya. Saudara-saudara kami kasih Tuhan, dia dicambuk, sebelum dia dicambuk, dia dipukul dengan tongkat. Lalu mereka menyembah dia, salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar dia, wajahnya diludahi. Semua perlakuan yang buruk diterima oleh Tuhan Yesus. Buku Yesaya sudah menubuatkan, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa pemberontakan kita, dia menderita. Kita yang berdosa, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan menderita akibat dosa kita, mengambil hukuman kita, ditaruh di atas dirinya sehingga dia menderita. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Haleluya. Apakah itu bilur-bilur? Sebelum naik ke kayu salib, Tuhan Yesus dicambuk. Yang mencambuk adalah tentara Romawi. Tentara Romawi nggak kurus seperti saya, besar-besar, dan tentara yang ganas. Cambuk, saudara. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada dua kemungkinan, 39 kali bisa lebih, ya, dan dicambuk di tubuh Tuhan Yesus, di punggungnya. Cambuknya saudara tahu, bukan cambuk biasa. Ada 3 lajurnya. Setiap lajur berisi 3 besi atau logam atau serpihan tulang. Makanya dikatakan itu punggung Tuhan Yesus seperti alur bajak, seperti sawah yang baru dibajak, terbongkar tanahnya. Karena waktu dicambukkan di punggung Tuhan Yesus, itu besi-besi tersebut menancap, tulang-tulang itu menancap. Waktu ditarik, saudaraku, maka kulit, bahkan daging, bahkan pembuluh katanya koyak. Bukan yang 1 kali. Ketika 1 kali itu sudah 9 luka. Bayangkan 39 kali. Ada kemungkinan lebih. Ada kemungkinan.
Maka saudara, benarlah yang dikatakan oleh buku Yesaya. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, sehingga tidak seorang pun menginginkannya. Orang melihat dia menutup mata, menutup mukanya terhadap dia. Karena kita menggambarkan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, karena menanggung dosa-dosa kita. Haleluya saudaraku. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah penderitaan Tuhan Yesus. Lalu dia memikul salibnya. Saudaraku, di kayu salib, tangannya diletakkan, dipaku saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita yang berdosa, tangan kita yang jahat, perbuatan kita yang jahat, tangan Tuhan Yesus yang dipaku. Inilah yang diperbuat Tuhan Yesus. Supaya jelas pada hari ini, kaki kita yang melangkah pada jalan-jalan yang jahat, rencana-rencana yang jahat, kaki Tuhan Yesus dipaku. Pikiran kita yang jahat, saudara-saudara, kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai dulu. Haleluya saudaraku. Jadi cambuk, tubuhnya hancur. Lalu firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Apakah bilur-bilur Yesus? Ini luka-luka Tuhan Yesus bekas cambukan itu. Itulah yang disebut sebagai bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita semua sudah sembuh. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang di rumah, kalau ada yang sakit, percayalah, kita berdoa, terima kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Lalu selanjutnya yang terakhir, waktu dia sudah tergantung di kayu salib, sudah seorang senturion. Senturion itu kepala prajurit. Dia membawahi 80 orang prajurit. Kalau satu legiun, kita sudah belajar ya beberapa waktu lalu, satu legiun itu terdiri dari 5.000 prajurit. Ya, tapi kalau dia mengepalai 80 prajurit, namanya senturion. Katakan bersama saya senturion. Seorang senturion menombakkan tombaknya. Nama senturion itu saya pelajari sejarahnya, Longinus. Nanti kita akan lihat, saya sudah catatkan kisahnya. Bagaimanakah Longinus ini? Namanya Longinus, seorang senturion yang menombak Tuhan Yesus. Saudara, hati kita yang jahat itu lebih tembus, saudaraku, lebih tembus ke lambungnya, kemungkinan besar menembus sampai ke jantung Tuhan Yesus, mengalir darah dan air. Saudara, hati kita yang jahat, Tuhan Yesus yang ditembus lebih. Saudara-saudara, itulah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, dari semua luka-luka Tuhan Yesus mengalir darah Tuhan Yesus. Dan pada hari itu, pada hari ini kita peringati darah Tuhan Yesus yang mengalir ke dunia. Mulai dari hari itu, darah Tuhan Yesus mengampuni dosa setiap manusia di dunia ini, para siapa yang mau percaya kepadanya. Haleluya saudara. Haleluya. Sama seperti semerbak harum daripada minyak narwastu yang menyebar, demikian berita tentang darah Yesus harus menyebar sampai di ujung-ujung bumi. Haleluya saudara. Pada akhir zaman ini, katakan berita Injil harus sampai kepada semua suku bangsa. Makanya saya khotbahkan hari ini, semua banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Sama seperti keharuman daripada minyak narwastu itu, demikian darah Yesus harus diberitakan, supaya setiap orang boleh datang kepada Tuhan Yesus dan boleh menerima penebusan dosa. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama saya, ada kuasa dalam darah Yesus. Angkat tangan saudara, katakan ada kuasa dalam darah Yesus. Yang di rumah juga katakan sekali lagi, ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya sudah bagikan pada kita semua kuasa darah Yesus. Yang pertama, menebus dosa kita. Tebusan. Tidak ada yang bisa menebus, hanya darah Yesus yang bisa menebus nyawa manusia. Jadi saya bawa kabar baik.
Dari manapun saudara mendengarkan siaran ini di internet, siapapun saudara, saya bawa kabar baik buatmu saudaraku. Jangan tunda-tunda lagi, ya. Datanglah di kamar saudara, berdoalah secara pribadi di kamar saudara, di mobil saudara. Tidak perlu orang tahu. Datang berdoa pada Tuhan Yesus, nanti berdoa bersama saya selesai khotbah ini. Kita berdoa bersama-sama. Jangan izinkan apapun menghalangi saudara, sehingga saudara tidak memiliki penebusan dalam darah Yesus. Jangan izinkan. Ini adalah hari saudara menerima keselamatan. Haleluya, kami semua di sini mau berdoa bersama-sama dengan semua saudara. Haleluya, saudaraku. Masuk ke mobil saudara, masuk ke kamar saudara, cari tempat yang tidak ada orang, saudara bisa berdoa bersama dengan kami. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Haleluya. Ya, sekarang benar. Dia bekerja di dalam, dia menyembuhkan, bahkan dia membasuh. Dia menyucikan dan menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Yang kedua, darah Yesus, dia bekerja di luar sebagai senjata untuk mengalahkan musuh kita, yaitu setan, yaitu iblis itu sendiri. Haleluya, saudara. Saya ajak kita baca ayatnya yuk. Dan saya tidak catat di sini, tapi saya ingat ayatnya. Dalam Wahyu pasal 12. Dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba, dikatakan. Mari kita akan baca ayatnya, Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca bersama-sama. Jadi darah Yesus itu menyelamatkan, menebus dosa. Nomor 2, darah Yesus sebagai senjata dan perlindungan kita semuanya. Mari baca bersama Wahyu 12 ayat 10, 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, ini kita sekarang ya. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada haleluya? Katakan, mereka mengalahkan dia. Dia itulah setan, musuh. Kitalah ini anak-anak Tuhan. Mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba. Itulah dia, darah Yesus. Katakan bersama saya, ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya, saudaraku. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saudara, dengan darah anak domba, dengan darah Yesus, ya. Saudara, saya pernah bersaksi. Saudara sudah mendengarkan kesaksian saya. Saya berseru darah Yesus, maka saya diluputkan dari maut. Saya percaya semua saudara pernah juga mengalami kesaksian. Saudara ucapkan darah Yesus, maka waktu saudara berseru darah Yesus, maka sorga tidak akan diam. Haleluya, saudara. Karena yang berbicara kuat di sorga adalah darah anak domba yang tadi kita naikkan pujiannya. Layak anak domba, duduk di tahta, dia layak menerima segala kemuliaan, sangat ditinggikan. Dia yang terkasih di sorga, dia sudah berkorban bagi kita. Haleluya, saudaraku. Sehingga manusia tidak ke neraka, tapi kita bisa berkumpul dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Dikatakan kita mengalahkan musuh kita dengan darah anak domba, dengan darah Yesus. Selanjutnya, dan perkataan kesaksian mereka. Apa ini? Ini adalah ucapan-ucapan firman Tuhan yang saudara ucapkan. Maka jangan bersungut-sungut, jangan ucapkan perkataan yang kalah, ucapkan perkataan yang menang, ucapkan firman Tuhan, ucapkan perkataan kesaksian. Ada haleluya? Ya, itu mengalahkan musuh saudara. Ucapkan firman Tuhan. Kalau sama seperti Tuhan Yesus waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun, setelah dia berpuasa selama 40 hari, yang datang setan, saudara. Lalu berkata-katalah setan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalahkan setan itu, yang berkata, ada tertulis. Diucapkan firman Tuhan, ada tertulis, ada tertulis. Yang mengerti katakan amin.
selanjutnya yang ketiga dikatakan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Memang Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan mengikut aku. Firman Tuhan Yesus sendiri juga, Tuhan Yesus sendiri berkata, saudaraku, bahwa saudaraku, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Itu sebabnya saya pernah mengkhotbahkannya kepada kita semuanya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya. Itu sangat ditakuti, saudaraku, oleh musuh kita. Kalau kita berkata hidupku adalah Kristus, kalau aku hidup untuk Tuhan Yesus, kalau aku mati tiba saatnya aku pulang ke surga. Mati adalah keuntungan. Yang mengerti katakan haleluya. Adalah senjata kemenangan kita. Pujilah Tuhan, saudaraku. Pujilah Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saya rasa saya sudah memberitakan dengan sangat lengkap ya berita tentang pengorbanan Tuhan Yesus pada hari ini. Nah, saudara, saya belum pernah mengkhotbahkannya ketika waktu-waktu sekarang ini, di mana kita tahu bersama bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di akhir zaman. Bukan hanya orang Kristen yang berkata demikian, bahkan semua orang pun sudah berkata demikian pada hari-hari ini. Saudara, anak-anak Tuhan di akhir zaman harus waspada. Harus waspada. Bila kiri kanan harus tetap waspada, saudaraku. Dan di rumah juga harus waspada. Karena identitas daripada musuh kita adalah iblis, setan. Ya, dia adalah penipu. Identitasnya, saudaraku, yang Tuhan Yesus bukakan, yang Tuhan Yesus nyatakan, ternyata masih sama dan tidak berubah. Yohanes 8 ayat 44. Saya bacakan. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus berkata begini, pada orang-orang yang tidak bisa menangkap firman Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Farisi, iblislah yang menjadi bapamu, kata Tuhan Yesus, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan siapakah iblis ini. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lihat, inilah dia identitas musuh kita yang tidak pernah berubah, masih sama. Tuhan Yesus yang membukakannya. Dia adalah bapa segala dusta. Dia bapa segala modus. Dia bapa segala rencana-rencana yang jahat. Saudara, kita harus waspada. Harus waspada. Kenapa, saudaraku? Karena bapa segala dusta itu bukan amatir, misalnya kita tahu ya. Tapi dia juga bukan pro, bukan. Kalau pro itu masih di bawah. Ini adalah the founder. Coba bayangkan, dialah penemu dialah bapak daripada pendusta itu. Ya, the father of lie. Bapak daripada dusta. Ini dia identitas. Dengar baik, ya. Kenapa kita harus waspada? Supaya jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus yang sedemikian kita sudah dengarkan tadi, bila kita tidak waspada, maka kita bisa sia-siakan, karena kita bisa terkena kepada tipu muslihat setan di akhir zaman. Saya mau kasih ilustrasi. Saya ambil sebuah tanaman panili. Nah, saya rasa saudara tahulah panili. Panili ini itu sebuah produk pertanian, perkebunan yang sangat mahal. Saya dengar sih yang termahal di kelasnya ya. Kalau tidak salah, saya sempat buka
video singkat, ada sentra perkebunan vanili di Bali ini, saya tidak sebut daerahnya. Dia sempat dikatakan itu sekarang ini, setelah zaman sekarang ini, itu 250.000 berat basah. Jadi ini adalah produk yang mahal. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi kalau memilih produk vanili untuk produk pertanian yang menghasilkan hasil yang bagus, ya, ini bukan berarti saya mendorong saudara tanam vanili, bukan ya, ini saya ilustrasi. Haleluya saudaraku. Tapi kalau Roh Kudus gerakkan mungkin di daerah saudara, tadi di mana saudara ada, tadi Manado, tadi mana, bolehlah. Tapi saudara ini sudah akhir zaman, maka antisipasilah yang hal-hal yang sangat penting saja. Nah, saudara dengar baik-baik. Saudara, itu adalah kalau memilih vanili berarti sudah bagus. Artinya begini, dia bisa memberikan hasil yang sangat banyak. Artinya produk pertanian ini sangat berharga. Betul apa tidak? Betul apa tidak, saudara? Saya pelajari, saya lihat videonya bagaimana mulai pembibitan dia menyediakan tempatnya dulu, jor-jorannya, ya, tempat penyemaiannya. Saya lihat di situ, saya pelajari karena saya persiapkan firman Tuhan ini, saya pelajari baik-baik. Nah, begitulah sungguh-sungguhnya mempersiapkan produk pertanian yang berharga ini. Haleluya. Lalu saudara, saya dengar dikatakan begini, kalau punya 400 pohon, katanya, itu sekali panen itu, waduh, lumayan saudara-saudara. Haleluya saudaraku. Jadi ini namanya produk yang di video, jadi tentu saja dia pasti yang bagus dia tampilkan. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian singkat cerita, lalu kalau punya lahan yang besar, bisa dibuat begini, untungnya begini, bagus sekali. Lalu kemudian saya berpikir, kalau mau berhasil harus waspada. Betul atau tidak? Kenapa, saudara? Karena nanti misalnya vanili sudah bertumbuh baik, terhindar dari busuk batang, fusarium, itu penyakitnya itu. Kalau kebanyakan kena air, dia busuk batang fusarium. Itu sampai saya bisa sebut namanya ya, penyakitnya. Itu saudaraku. Lalu kemudian itu satu tanda dikatakan kalau bibitnya bagus, satu tanda itu naik 2 kilo. Wah, luar biasa ya saudaraku ya. Nah, saudara, cerita ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat berharga. Lalu tibalah masa panen. Nah, saudara, seorang petani vanili harus tetap waspada, apalagi sudah mau panen. Kalau tidak waspada pada waktu panen, saudara, maka kalau ini musuhnya bukan setan. Kalau tadi musuh kita iblis, ya kan? Ini petani vanili. Kalau petani vanili tidak waspada pada masa panen, maka suatu hari mungkin akan ada serangan di kuasa kegelapan. Maka mungkin suatu ilmu yang bisa membuat mengantuk. Ya, tentu saja kita anak-anak Tuhan harus selalu berdoa dalam nama Yesus dari Yesus. Haleluya. Ya. Lalu vanili yang sudah dijaga, diberi lampu yang terang, supaya kalau ada pencuri vanili itu datang, harus dijaga. Tapi kalau petaninya tidak waspada, 1 minggu sebelum panen atau 2 minggu sebelum panen itu harus sangat dijaga. Bila tidak dijaga, bisa-bisa saya pernah mendengar kisah mungkin di luar daerah seperti itu, saudara. Tiba-tiba saja rupanya lengah, mungkin pakai kuasa gelap, ya, maka mengantuklah penjaga-penjaga di kebun tersebut. Yang punya pun mengantuk. Bangun sudah pagi, saudara, tadinya berpikir mau panen vanili yang sudah begitu makan buahnya, tinggal seminggu lagi habis vanilinya. Bahkan bukan hanya vanili, sepohon-pohonnya dicabut sama pencuri yang bawa truk datang malam-malam. Maka saudara dikasih Tuhan, apalah artinya semua hal yang berharga yang sudah diusahakan ini. Nah, ini saya kasih contoh. Haleluya. Jadi seorang petani vanili harus juga memperhitungkan bukan hanya produksi vanilinya supaya mendapat hasil yang baik, tapi juga harus daripada serangan daripada musuh. Haleluya saudara.
daripada orang-orang jahat yang bisa mungkin mendatangkan kerugian. Saya pernah dengar, saya tambahkanlah salah satu ilustrasinya, bagaimana di tambak udang yang ada di situ Bondo sudah mau panen, saudaraku. Tiba-tiba satu malam didatangi oleh oknum-oknum yang memang membuat kejahatan. Lalu saudara, udangnya dipanen malam itu. Udangnya dipanen di bawah ancaman. Saudara, tidak waspada, kurang antisipasi. Akhirnya apa? Yang harusnya panen udang, kolamnya kolam kosong, nggak ada udangnya. Ladang panennya tadi yang harusnya sudah bisa dipanen, bangun sudah tidak ada lagi panennya, sampai tanamannya pun dicabut. Saudara, kita harus waspada juga di akhir zaman ini. Haleluya, saudara. Jangan kita lengah. Supaya apa? Supaya jangan pengorbanan Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Tapi saya terus bawa kabar baik, saudara. Saya bawa kabar baik. Bawa kabar baik. Dengarkan saya baik-baik. Saya siapkan lagi satu ilustrasi. Dengar. Saya lihat bagaimana orang menangkap babi hutan di hutan. Nanti setelah khotbah ini, kalau saudara mau cek-cek, boleh lihat. Luar biasa hebat mereka, saudara. Mereka pasang perangkap. Tapi ini agak canggih. Ya, itu agak canggih. Jadi dia pasang dari besi. Perhatikan. Dia buat perangkapnya itu keliling besi-besi, saudara. Ya. Lalu dia naikkan ke atas. Jadi kalau sudah ada di bawah, itu tinggal turun. Lalu sudah dipasanglah umpannya, dipasanglah makanan, lalu dipasang kamera. Tahu saudaraku, yang tukang perangkap ini santai-santai dia jauh-jauh, santai-santai dia minum kopi, saudaraku. Dia nggak susah payah, ya begitu dia. Inilah kerjaan daripada yang tukang perangkap ini. Inilah dia. Saya rasa saudara beri kasulat ini untuk saya bisa menjelaskan kepada saudara betapa kita harus waspada. Iblis adalah bapa segala dusta. Dia santai-santai. Dia punya pakai CCTV. Lalu dia lihat malam-malam. Datang rombongan babi hutan. Saudara, maaf, babi hutan yang datang, maaf ya. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Haleluya, saudara. Datang semua, saudaraku. Datang. Dia buat dua lagi perangkapnya. Berkerumun banyak. Saya pikir-pikir itu satu kumpulan itu ada 30 kali 2, 60. 60 bisa lebih sampai 100. Banyak sekali. Ya, mungkin 60 ya, 60, 70. Makanlah mereka akan asik, sudah. Tiba-tiba turun perangkap itu. Jebret. Waduh, mulai menguik di dalam. Semuanya ditabrak, perangkap itu nggak bisa lagi. Dijabak. Mereka saling bertabrakan. Tidak peduli yang kecil maupun yang besar maupun yang tua. Semuanya mau bebas tapi sudah terperangkap di dalam. Dengar baik-baik. Haleluya, saudara. Terus tahu hal yang kalau kita jadi tukang perangkapnya itu kita menang besar. Haleluya, saudaraku ya. Senang kita. Jadi saya lihat datanglah. Dan shooting terlihat itu datang 2 orang. Santai mereka datang. Mereka sudah dapat. Ini ada yang tunjuk begini. Santai mereka. Yang satu naik ke atas. Ya. Sekarang dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya bayangkan kalau saya bawa perangkap satu, saya berkata begini di babi hutan itu. Babi hutan, ini perangkap, datanglah. Kira-kira dia datang nggak? Betul loh? Betul. Nah. Jadi berarti dari sini kita tahu sebuah kesimpulan. Babi hutan itu tahu itu perangkap kalau terus terang. Nah, Bapak segala dusta ini saya dengar begini di khotbah di internet. Saya tetap bawa kabar baik, ya. Tapi ini memang tidak bisa main-main. Saya dengar ada orang berkata, bahkan mungkin pendeta berkata, yang berkata, kalau sudah jelas itu 666 ada di sini, baru 666 ada di sini, kami tidak mau terima. Maaf ya, saya pun bawa perangkap sama babi hutan tidak mau terima. Jangan kita belajar teologi hebat sekali lalu kita kalah sama babi hutan. Babi hutan
hutan itu ketangkap karena nggak ketahuan. Lalu bapak segala dusta ini kita pikir dia mau terang-terangan. Ayo, aku mau. Ini 666 di sini. Lalu kita pikir dia akan datang begitu kan? Tidak. Dengan ini saya membantah itu, supaya anak-anak Tuhan dicelikan. Kalau ada yang berkata, oh nanti kalau 66 di sini baru saya tidak menerima. Oh, kalah sama babi di hutan. Babi hutan kita bawa perangkap, mereka tidak mau terima. Nah saudara, Alkitab jelas berkata bahwa pendurhaka itu dia sedang bekerja secara rahasia. Bapa segala dusta, dia pasti datang dengan tipu daya sebelum terang-terangan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka kita perlu waspada, harus waspada. Jangan sampai saudaraku seperti ilustrasi yang saya sudah bagikan tadi. Sudah kita mengurus hal yang sangat berharga, kebun padi tersebut dirampok, sia-sia hilang. Kemudian saudaraku, karena kita tidak waspada. Bayangkanlah pemaparan Tuhan Yesus yang sudah tadi kita dengarkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada bagian kita untuk terus waspada. Haleluya saudara. Keselamatan itu bukan hanya kemarin waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, bukan hanya dulu. Saudara, itu juga tergantung pada kita. Apakah kita, saudara dikasih Tuhan, waspada? Ataukah kita mau berkata kepada begini, seperti ini, nanti kalau sudah terang-terangan, ada lagi yang berkata begini, microchip, benar, tidak disebut di dalam Alkitab kita itu microchip, tidak. Tanda binatang itu, apa rupanya? Tidak bisa jual dan beli, itu aja. Waspada. Belum bisa kelihatan. Saya mau yang lihat Pak, yang 66 sini, baru saya menerima. Bagus kita pasang jebakan babi di hutan ya. Kan begitu. Di babi di hutan kita jebak. Memang kita pengumuman, babi, teng, saya pasang jebakan, saya tunggu di sini ya. Ini jebakan babi. Tidak ada dapat. Tapi dia harus pasang seperti tadi. Kalau sudah dapat, baru datang tenang-tenang. Nah, begitu juga musuh ini, saudara-saudara. Dia itu bapak segala dusta. Ya. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semuanya. Makanya pesan saya tidak berubah. 1, jangan terima. Nomor 2, stop dan bertobat. Dan saya berdoa dari dulu berdoa sampai hari ini berdoa. Saudaraku, titik baliknya hanya dalam pertobatan. Bila kita sudah bertobat, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kita terbebas. Haleluya saudaraku. Meskipun mungkin saudara itu urusan masing-masing, sudah. Ya, urusan masing-masing. Tapi yang berbahaya begini. Kalau ikut perkataan seperti yang berkata tadi. Kalau rezeki ini 666 sini, baru saya tidak menerima. Nah, kalau ikut begitu berarti tidak tahu bahwa ataupun tidak menyadari bahwa setan sedang memerangkap dirinya dan membiarkan diri masuk dalam perangkap. Tapi kabar baik saya adalah kalau saudara sudah tahu itu, keluar, bebaskan diri saudara. Saya sudah pernah khotbah kan? Daripada penyesatan itu bebaskan diri saudara dari penyesatan. Kalau yang menyesatkan itu manusia, lepaskan diri saudara dari dia. Kalau ini menyesatkan tangan, apa? Penggala, membuang, cungkilah. Lebih baik gunung, buntung, lebih baik mata satu. Selamat daripada lengkap binasa. Maksudnya adalah selamatkan diri saudara. Haleluya. Itu kabar baik. Tapi di luar itu saya sudah berkhotbah kepada kita semuanya. Haleluya saudaraku. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Ini saya sudah akan berakhir sedikit lagi. Karena Matius pasal 8 ayat 11 sampai 12 jelas mengatakan ada anak-anak kerajaan yang dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa bisa begitu? Yaitu tadi lagi enak-enak sebenarnya bebas di hutan, tertangkap dan tidak mau bebas. Tapi yang saya doakan adalah saudara lepaskan diri saudara.
Ada darah Yesus yang berkuasa, ada firman Tuhan yang berkuasa. Haleluya saudaraku. Dan majulah terus. Itu kan doa saya dan khotbah saya tidak berubah. Majulah terus. Raihlah kemenangan saudara. Jangan mau ditipu oleh setan. Kalau ada yang berkata, pendeta pun sekalipun berkata, kalau sudah ada di sini dan di sini, saya berkata kepada saudara yang mengatakan itu, lebih baik saudara bertobat. Dengarkan ilustrasi tentang saya, tentang orang yang menangkap babi hutan. Ya, jangan saudara menyesatkan banyak orang. Nah, puji Tuhan. Lihat, saudara, dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Siapa? Anak-anak kerajaan. Siapa itu? Aduh. Maka harus waspada, saudara. Hari ini belum terlambat. Haleluya, saudaraku. Belum terlambat hari ini. Ya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak kerajaan. Bolehkah saya berkata itu warga kerajaan? Boleh. Hati-hati, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, waktu dia datang nanti, ketika anak manusia datang nanti di bumi ini, Lukas 18 ayat 8, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman yang bagaimanakah itu, saudaraku? Ini dia tadi, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan. Iman yang akan saudara lihat sebentar dari kesaksian kehidupan daripada yaitu Centurion Longinus tadi, saudara. Longinus, ya, Centurion Longinus. Haleluya, saudara. Adakah anak manusia dapati iman di bumi? Tuhan berkata. Kenapa, saudaraku? Itu tadi sudah kena tipu dari setan, tipu daya daripada penyesat yang zaman ini, yang bekerja dengan sangat licin. Dialah bapa segala dusta. Jangan kita turunkan kita anggap enteng. Anggaplah itu, saudara, dia bapa segala dusta loh. Sebelum kita lahir dia sudah ada. Peperangan itu dengan main Mikael di surga sana. Peperangannya, ya, dia adu jurus tipu dayanya itu dengan Tuhan Yesus. Kita belum lahir, lalu kita berkata, saya berkorban kepada orang-orang yang menyesatkan orang-orang lain. Hati-hati, saudara. Gak boleh. Lebih baik saya bilang begini. Pengorbanan Tuhan Yesus jangan sampai jadi sia-sia. Nah, saudaraku, jalan satu-satunya adalah bertobat. Kalau bila tidak mau bertobat, maka saya sudah berkorban. Padahal semua saudara yang ada di internet, haruskah saya bertobat, Pak? Iya, tidak bisa. Tapi ya sudah, kembali kepada pilihan masing-masing. Tapi kabar baik saja, bertobatlah. Kisah Centurion Longinus, saudara tahu? Setelah dia tombak Tuhan Yesus tersebut dikisahkan, waktu dia terkena kepada darah dan kepada air yang keluar dari lambung Tuhan Yesus. Dengar baik-baik. Saya saja, saudara saja di Jamaah Roh Kudus, bayangkan dia terkena darah Tuhan Yesus. Dan dicatat, saudaraku, Centurion ini kekurangan penglihatannya agak ragu. Waktu terkena itu penglihatannya jelas. Ya, saya baca sejarah. Dari situ dia mengaku, sungguh benar, dia ini anak Allah. Kan begitu, misalnya, waktu sudah dia tombak. Kami gemetar. Dan setelah itu, dia pergi ke Kapadokia. Perhatikan, ya. Biarlah saya yang belajar, saudara tinggal dengar. Dia pergi ke Kapadokia dan dia percaya kepada Tuhan Yesus di sana, dan dia meninggalkan jalannya yang lama. Dia menjadi anak Tuhan, murid Tuhan di sana, dan dia mati menjadi martir, ya, diputus hukuman oleh Pontius Pilatus, dipenggal kepalanya. Ya, kita tahu. Inilah dia iman. Dia yang tadi menombak Tuhan Yesus, dia terkena percikan darah dan air Tuhan Yesus, dia mengalami mujizat. Saudara, lalu kemudian dia berkata, sungguh benar, dia ini anak Allah. Lalu dia pergi ke Kapadokia, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia salah satu martir. Pontius Pilatus memutuskan dia supaya dibunuh dengan dipenggal kepalanya.
Pengorbanan apakah yang terlalu sukar untuk Tuhan Yesus? Pengorbanan apakah yang terlalu berat baginya? Dialah yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Saya berdoa, saudara-saudara semua, kita semuanya berdoa. Saya berdoa, semua saudara sudah mengerti. Saya belum pernah mengorbankannya ini dalam Jumat Agung. Tapi Jumat Agung pada tahun ini, anak Tuhan harus waspada. Dan jangan mau terus di dalam penyesatan yang sudah jelas-jelas Bapak segala dusta. Kalau saudara masih dengar hari ini yang berkata, saya tidak sebut nama, ya. Lalu kemudian benar, iblis itu Bapak segala dusta. Haleluya saudaraku, ya. Dia akan datang, dia datang itu bukan dengan terus terang seperti yang digambarkan sekarang ini. Tapi sudah jelas bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Dan saudara, kalau saudara, saya sudah pernah, saya sering sampai hari ini, stop. Sekarang berlarilah dalam Tuhan Yesus. Berlari. Mari sekarang kita semuanya berdoa. Saya mengajak semuanya kita bangkit berdiri. Kita sekarang akan berdoa bersama-sama. Saya akan mengajak berdoa semua saudara dimanapun saudara berada di media internet untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Masuklah ke kamar saudara, masuk ke dalam mobil saudara. Kalau saudara ada rame-rame dengan teman saudara, mungkin ambillah tempat yang cukup sepi, menyingkirlah sebentar, lalu pasang earphone saudara. Saya ajak saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Kasih saya sebuah kunci. Haleluya. Darah Yesus, lalu tekan darah Yesus itu, lalu berjauhan kudus. Salibnya. Ya. Mari kita naikkan pujian ini sekali, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Salibnya, salibnya. Sekali lagi katakan salibnya, salibnya, haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya Saudara-saudara, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak semua saudara baik yang ada di sini maupun saudara yang ada di internet dimanapun saudara berada, ambil waktu saudara. Sekarang kita akan datang kepada Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan darahnya dan nyawanya untuk tebusan bagi nyawa saudara, supaya saudara tidak binasa tapi beroleh keselamatan surga yang kekal. Mari sekarang kita datang pada Tuhan Yesus. Bukalah hati saudara semuanya di rumah dan juga kami yang ada di sini. Mari kita angkat satu tangan ke surga. Semuanya buka hati, angkat tangan ke surga. Sekarang ikuti doa saya. Ucapkan dengan mulut, percaya dengan hati. Ucapkan bersama saya. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik.
Saat ini saya datang kepadamu. Kasihani saya orang berdosa. Ampuni dosa-dosa saya Tuhan. Dosa-dosa saya bisa membawa saya ke neraka. Tapi hari ini saya mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan nyawanya dan darahnya sebagai tebusan bagi banyak orang, termasuk kepada saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya, basuhlah saya dengan darah-Mu yang kudus. Saya datang kepadamu Tuhan. Saya buka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati saya. Tinggallah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Secara pribadi, tuliskanlah nama saya Tuhan dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal. Mulai hari ini Tuhan, hidup saya yang lama sudah berlalu, hidup saya yang baru sudah datang. Dosa saya sudah diampuni. Nama saya terdaftar di surga. Saya mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan yang baru, warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bimbinglah saya Tuhan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Penuhkanlah saya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, tolong saya Tuhan, jalani hidup saya di akhir zaman ini sampai saya bertemu denganmu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu saudaraku. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita akan berdoa sekali lagi. Saya mengajak semua jemaat yang ada di sini, kami semua di sini, ada pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, kami akan berdoa buat saudara, saudara yang ada di rumah. Saudara sekarang ambil waktu sedikit lagi, buka hati saudara, angkat tangan saudara, mari berdoa bersama-sama. Kami akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari jemaat Tuhan berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Mari berdoa. Kita berdoa buat saudara kita. Karena rekaman ini akan ada di Facebook yang bisa diputar di mana saja dan kapan saja. Supaya semangat mungkin jiwa-jiwa untuk bertemu dengan Tuhan. Mari berdoa. Terus berdoa. Kami berdoa buat saudara. Kami berdoa di sini dalam bahasa Roh Kudus.
mematahkan segala butuh-butuh dari nenek moyang, butuh keturunan kepada mereka saat ini kami patahkan, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami semuanya, kami di sini maupun kami yang di rumah. Bimbing kami tiap-tiap hari. Kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Tiap-tiap hari berjalan bersamamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus berjamaah kudus. Saudara yang di rumah juga boleh mempersiapkan roti dan anggur. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani bersama saya. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan terima tubuh dan darah Yesus.